Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu semangat ya, tetap semangat dan sehat selalu ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya salah satu dari jenis ikatan kimia. Jika pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai kestabilan unsur ya, dimana untuk unsur agar stabil, yaitu mengikuti unsur golongan gas mulia, maka dilakukan dengan cara ikatan kimia ya. Nah, jenis ikatan kimia salah satunya adalah ikatan ion yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, atau disebut juga dengan elektrovalen. Baiklah, apa sih yang dimaksud dengan ikatan ion itu? Nah, ikatan ion ini bisa terjadi karena adanya serah terima elektron dari salah satu atom ke atom yang lainnya. Ya, atau bisa juga dikatakan terjadi antara unsur golongan 1A, 2A, 3A dengan unsur golongan 5A, 6A juga 7A ya. Kalau 8A itu sudah stabil ya, jadi tidak membentuk ikatan kimia. Nah, kemudian juga bisa dikatakan ikatan ion ini sebagai ikatan yang terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Ya, tadi di poin kedua sudah dikatakan golongan 1A, 2A, 3A. Nah, itu termasuk ke dalam unsur logam ya. Kemudian non-logamnya itu dari golongan 5A, 6A, dan 7A-nya. Nah, sifat dari senyawa ion ini yang pertama adalah memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat tinggi ya. Kemudian dia bisa larut dalam air, lelehan dan larutannya ini bisa menghantarkan arus listrik. Nah, sifat dia juga rapuh sehingga dia mudah hancur. Kemudian dalam suhu kamar dia berwujud padat senyawa ion ini ya. Nah, bagaimana cara kita membentuk suatu senyawa melalui ikatan ion ini? Nah, berikut Ibu berikan contoh ya. Ya, tentukan rumus senyawa ion yang terbentuk dari unsur-unsur berikut. Baik, misalkan di sini Ibu memiliki unsur Na dengan nomor atom 11 ya, yang berikatan dengan unsur Cl yang nomor atomnya 17. Nah, bagaimana si Na ini berikatan dengan Cl membentuk senyawa ion? Kenapa dia senyawa ion? Nah, ini akan kita bahas ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu si Na dan Cl ini termasuk ke dalam golongan berapa ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa ikatan ion akan terjadi jika dia ada unsur golongan logam yang berikatan dengan unsur golongan non-logam ya. Nah, di sini Na kita bisa lihat dengan cara mengkonfigurasikannya terlebih dahulu ya. Na nomor atom 11 jika dikonfigurasikan akan menjadi 2, 8, 1 gitu ya. Kemudian Cl dengan nomor atom 17 jika dikonfigurasikan akan menjadi 2, 8, 7 seperti itu. Nah, pada unsur Na ya, elektron valensinya adalah 1. Di sini elektron valensi dari Na adalah 1. Nih ya. Nah, ini berarti ya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kestabilan. Berarti jika dia memiliki elektron valensi 1, dia terdapat pada golongan 1A dan dia akan bersifat melepaskan elektron ya. Di sini dia akan melepas elektron. Berapa elektron yang dilepas? Ya, yang di kulit terakhir itu yaitu sebanyak 1 elektron. Seperti itu. Nah, pada Cl dia memiliki elektron valensi 7. Nah, bagaimana kemarin untuk yang berelektron valensi 7? Nah, untuk mencapai kestabilan ya, untuk mencapai 8 elektron valensinya, maka dia membutuhkan 1 elektron lagi. Jadi di sini dia cenderung untuk menangkap elektron. Berapa yang ditangkap?
karena butuh satu lagi berarti hanya satu yang ditangkap untuk mencapai 8 ya. Nah seperti itu. Jadi kita harus tahu siapa yang melepas dan siapa yang menerima. Nah dari situ berarti jelas bahwa ikatan yang akan terbentuk dari Na dan Cl ini merupakan ikatan ion karena terdiri dari unsur golongan logam yaitu 1A dan non logamnya yaitu 7A, seperti itu ya. Nah setelah kita tahu siapa yang melepas dan menerima, maka sekarang kita buat ionnya. Nah ketika si Na melepas satu elektron, dia akan menjadi seperti ini ya nak. Na ya melepas satu elektron, maka dia akan bermuatan positif 1 ya. Nah seperti ini reaksinya. Nah kemudian pada Cl, karena dia menangkap satu elektron, karena dia menangkap satu elektron, berarti di situ kita buat Cl ditambah satu elektron akan menghasilkan. Nah kalau menangkap berarti di sini tandanya jadi min ya, dia membentuk anion seperti itu. Nah setelah kita tahu bahwa di sini terdapat ion Na+ dan ion Cl-, maka kita buat reaksinya. Ketika Na+ bertemu dengan Cl-, maka yang dihasilkan adalah senyawa NaCl seperti itu ya. Nah, di sini berarti rumus senyawa ion yang terbentuk adalah senyawa NaCl. Oke ya, seperti itu. Ini contoh yang pertama. Oke, contoh yang selanjutnya. Misalkan ibu memiliki unsur Mg ya dengan nomor atom 12, kemudian dia berikatan dengan O yang bernomor atom 8. Nah, bagaimana senyawa yang terbentuk? Nah, kita bahas ya. Sama seperti tadi, kita harus menguraikan terlebih dahulu ya, mengkonfigurasikannya. Mg12 berarti menjadi 2, 8, 2 ya. Kemudian ada O dengan nomor atom 8, ini berarti 2 dan 6. Oke, di sini terlihat bahwa Mg memiliki elektron valensi sebanyak 2. Oke ya. Nah, ini berarti dia golongan berapa? Golongan 2A. Nah, untuk golongan 2A yang berelektron valensi 2 ini, maka kecenderungannya adalah melepas elektron ya. Oke, melepas. Berapa yang dilepas? Karena untuk mencapai stabil 8, maka dua-duanya harus dilepas ya. Berarti 2 elektron yang dilepas. Nah, kemudian pada O, nih elektron valensinya adalah 6 ya. Maka untuk mencapai kestabilan yaitu 8, dia butuh 2 lagi. Berarti yang terjadi adalah menerima ya. Menerima. Berapa elektron yang diterima? 2 elektron. Oke, seperti itu ya. Oke, sama-sama melepas dan menerima 2 elektron. Oke, sekarang kita buat persamaannya ya. Jika Mg di situ melepas 2 elektron, maka yang terjadi adalah menjadi Mg 2+ ya. Jadi dia sekarang memiliki muatan 2+ karena melepas 2 elektron. Oke, di sini ditambah dengan 2 elektron ya. Nah, selanjutnya pada O. Nah, oksigen di sini dia menerima 2 elektron. Berarti ini kita tambah dengan 2 elektron. Menjadi apa? Menjadi O2- muatannya ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau menerima min, kalau melepas jadi plus. Oke, sekarang kita punya ion kationnya yaitu Mg2+ dan anionnya yaitu O2-. Kita reaksikan ya. Ketika Mg2+ bertemu dengan O2-. Nah, karena muatannya sudah sama-sama 2 ya, yang plus itu 2, yang min 2, berarti tidak perlu kita kalikan, maka hasilnya langsung MgO, seperti itu. Jadi senyawa yang dihasilkan adalah senyawa MgO. Contoh yang ketiga. Misalkan ibu punya unsur K dengan nomor atom 19 yang bereaksi dengan unsur O dengan nomor atom 8, maka di sini bagaimana senyawa yang dihasilkan ya.
Nah, pada unsur K dengan nomor atom 19, jika kita konfigurasikan akan menjadi 2, 8, 8, 1 ya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk O ya sama seperti tadi, yaitu menjadi 2, 6. Oke. Nah, di sini pada K dia memiliki satu elektron valensi, berarti dia akan melepas berapa? Melepas satu elektron. Oke ya, seperti itu. Kemudian untuk elektron valensi 6 pada oksigen, maka di sini akan terjadi dia menerima elektron. Nah, berapa yang dia terima? Ya, yang dia terima adalah untuk mencapai kestabilan 8 dia butuh 2 lagi. Jadi 2 elektron yang dia terima. Oke, sekarang karena si K melepas satu elektron di sini, berarti K ini akan menjadi bermuatan positif ya. Jadi K plus karena yang dilepas 1. Oke, ditambah 1 elektron. Oke, yang dibuang. Kemudian oksigennya dia menerima 2 elektron. Berarti oksigen ditambah 2 elektron akan menghasilkan senyawa yang negatif ya. Negatif berapa? Min 2. Seperti itu. Oke, sekarang kita sudah punya ion berupa K plus dan O2 min. Nah, jika K plus bertemu dengan O2 min, maka yang terjadi adalah senyawa apa? Nah, karena di sini muatannya nih, kalau kalian lihat muatannya ini belum sama ya, yang ini plus 1, yang ini min 2. Nah, tadi kan harus sama nih, kalau dia positifnya 1 ya negatifnya 1. Kalau negatifnya 2 ya positifnya juga harus 2. Nah, di sini biar sama, itu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah si K-nya kita kalikan 2, kita taruh di depan sebagai koefisien. Seperti itu. Jadi muatannya sekarang menjadi 2 plus dan 2 min ya pada O. Oke, nah karena di sini K-nya ada 2, maka kita buat senyawanya K2. Nah, karena oksigennya 1 berarti O1. Jadi senyawanya adalah senyawa K2O yang dihasilkan. Seperti itu. Oke. Baik anak-anak, sampai di sini jika ada materi yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan langsung kepada ibu ya. Bisa melalui Google Classroom ataupun chat pribadi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri materi ikatan ion kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.